Mas Andi, kenapa tadi saya tanyakan gitu, kalau misalnya ada tawaran dari PKS untuk bergabung dan mengusung Anies sebagai capresnya. Karena kalau kita misalnya berkaca Mas, waktu Pilgub DKI Jakarta 2017, waktu itu Erwin Aksa, itu kan tim pemenangan Anies Sandi waktu itu ya, itu kan sempat menyampaikan bahwa hubungan Mas Andi dan Pak Anies, Mas Anies tuh waktu itu memang tidak baik, karena ada masalah hutang piutang waktu Pilgub DKI. Itu benar nggak sih Mas? Jadi itu bagian dari sejarah dan saya tidak ingin memperpanjang lagi. Tapi ini memberi pelajaran bagi saya untuk melangkah ke depan. Dan menurut saya kita harus pastikan bagaimana sebuah kerjasama itu disepakati dari awal. Pada saat perjuangan itu kadang-kadang kita lupa walaupun sudah tertulis gitu. Oke, jadi nggak ada rasa kecewa. Jadi kalaupun misalnya diajak untuk kerjasama politik lagi, akan menerima itu? Kerjasama politik itu adalah bagian daripada pimpinan partai politik. Saya meyakini bahwa jika kita ingin berjuang bersama, kita harus sepakat dulu landasannya apa. Relnya ini apa. Saya mengusung keberlanjutan pembangunan dan percepatan pembangunan. Ini dulu. Kalau misalnya pimpinan partai politik pada akhirnya menentukan Anies Baswedan dan juga Sandiaga Uno. Saya tidak ingin berandai-andai. Dan saya ingin menyampaikan bahwa jika kita ingin mengubah negeri ini bersama-sama, kita harus buka peluang untuk bekerja sama. Tidak boleh ada sekat-sekat di antara kita. Dan saya tidak ingin berandai-andai, karena waktu itu juga Sandi Mardani Alisera ditukar last minute. Di sini juga ada kemungkinan, dan kalau kita memikirkannya untuk kepentingan bangsa dan negara, urutan-urutan itu tidak perlu menjadi sebuah konsep yang menakutkan, karena saya ingat banget Pak JK waktu itu bilang malam-malam di tengah-tengah ini, tenang Sandi, kamu jadi wakil juga bisa duit tunggal katanya, duit tunggal bisa bersama-sama memutuskan bersama-sama. Nah kalau begitu kan tidak terlihat siapa yang harus nomor 1, nomor 2, semuanya bisa berkontribusi. Tapi saya meyakini bahwa ekonomi ini harus menjadi fokus kita dalam berjuang ke depan. Saya geser ke pertanyaan selanjutnya, Mas Andi, tapi masih berkutat soal posisi Capres-Cawapres. Dalam sebuah forum di Lombok belum lama ini, Mas Andi sempat menyampaikan, waktu itu wartawan sempat nanya, gimana soal peluang misalnya berduet dengan Anies Baswedan, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo. Mas Andi sempat menyampaikan bahwa sama Pak Prabowo saya sudah pernah, sama Mas Anies saya juga sudah pernah, yang belum sama Mas Ganjar. Nah itu konteksnya apa? Karena gini Mas, dengan kalimat itu banyak interpretasi, banyak yang mengasumsikan, loh berarti yang belum pernah ini adalah dengan Ganjar Pranowo. Artinya secara histori dan kedekatan emosional ini Mas Andi kecenderungannya lebih ke Ganjar Pranowo. Gimana Mas Andi menanggapi? Ya, pertama sama Mas Anies sudah bisa bekerja sama dan berhasil mendapatkan kepercayaan waktu itu memimpin Jakarta. Sama Pak Prabowo, kampanye 8,5 bulan, hampir 9 bulan, 1.700 titik, belum mendapat kepercayaan, tapi dapat kepercayaan sama-sama membangun dengan undangan dari Pak Jokowi untuk membangun bangsa bersama. Nah, saya meyakini bahwa ke depan ini harus ada elemen dan jembatan untuk membangun bangsa bersama, di mana tokoh-tokoh terbaik bangsa kita ini memikirkan dalam sebuah bingkai persatuan. Nah, tentunya tadi sama Mas Ganjar saya belum pernah bermitra dalam kontestasi demokrasi, tapi pernah bermitra dalam membangun desa wisata misalnya. Ya, buat saya semuanya itu ditentukan nanti oleh pimpinan partai politik atau gabungan partai politik. Rasanya saya terlalu tendensius gitu kalau saya ikut cawe-cawe menentukan. Saya serahkan kepada yang memiliki wewenang. Saya sadar posisi saya ada di mana, dan saya akan sadar dan sabar dalam tentunya menentukan langkah ke depan. Kenapa ada persepsi yang muncul kok berani pindah tapi sementara belum menentukan sikap politik? Karena informasi yang kami dapatkan, keluarnya Mas Sandi, saya ingin konfirmasi makanya, keluarnya Mas Sandi dari Partai Gerindra itu atas perintah dan juga arahan dari Pak Presiden. Jawaban Mas Sandi gimana? Benar nggak sih Mas? Konsultasi iya, karena beliau pimpinan saya di pemerintahan. Saya ini pembantu Presiden, saya menteri di Kabinet Indonesia Maju. Konsultasi termasuk dengan langkah politik, sikap politik begitu Mas? Dalam
keseluruhan, karena kan yang kita bicarakan ya pariwisata, ekonomi, kepulihan, kebangkitan ekonomi dan lain sebagainya.